Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman yang di rumah, kanak-kanak, apa kabar? Ya, tentunya selalu baik dan keadaan sehat. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat untuk membacanya. Berjumpa lagi, Etam, kanak-kanak, dengan saya Kak Madi. Hari ini kembali dengan seperti biasa, Dongeng Ceria Nusantara, melalui layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Kak Madi hari ini akan bercerita tentang cerita rakyat yang ada di Kutai Kartanegara, yaitu salah satu di Kecamatan Kembang Janggut ya teman-temannya. Nah, sebelumnya Kak Madi ingin menyapa, siapa anak hebat ayo angkat tangan, siapa anak pintar angkat tangan, siapa anak suka membantu orang tua angkat tangan. Baiklah Kak Madi, langsung saja masuk ke ceritanya. Tentunya teman-teman sudah siap untuk mendengarkan. Dahulu diceritakan pada waktu itu di desa itu, di tepi sungai Belayan, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Hindun Jendan. Laki-laki tersebut hidup sebatang kara untuk mencukupi segala kebutuhannya sehari-hari. Dia pun melakukan berkebun dan berladang. Nah, dan dia pun sekali-sekali menjual hasil ladangnya, hasil kebunnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak ada di ladang dan di kebunnya. Untuk menjaga kebun dan ladangnya tentu dari hama, seperti apa ya? Seperti monyet, babi, dia pun menjaga dengan seekor anjing. Nah, seekor anjing yang selalu menjaga ladang dan kebunnya. Bila Hindun Jendan pun pergi ke kebun dan ladang, anjingnya pun selalu mengikutinya. Pada suatu hari, Hindun Jendan pulang untuk beristirahat karena dia sangat letih sekali. Dia pun tertidur di rumahnya. Setelah dia bangun, terkaget, entah apa yang merasuki pikirannya. Seperti dia bermimpi hingga anjing yang ada di dekatnya yang selalu mengikuti, dia pun tidak sadar mengawini anjingnya. Akhirnya Hindun Jendan pun masuk dengan perbuatan yang tidak baik sebagai manusia. Kabar ini pun terdengar di seluruh penduduk di saat itu. Akhirnya tak lama, hari berhari, bulan berbulan, akhirnya anjing itu melahirkan seekor anak. Anaknya pun berbentuk tidak sempurna, yaitu di atas dada sampai ke kepala itu berbentuk seekor manusia. Dan anehnya lagi, dari perut
sampai ke kaki di bawah. Dari mana? Dari perut sampai ke kaki, yaitu berbentuk seekor anjing, teman-teman. Tahu anjing seperti apa? Oh, 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 oh. Iya, hingga akhirnya Tuhan pun marah menghukum daerah itu karena perbuatan seorang pemuda ini yang berbuat hal yang tidak manusiawi kepada binatang. Boleh enggak teman-teman berbuat yang tidak baik? Tentu saja tidak boleh ya teman-teman ya. Iya, siapa yang anak hebat angkat tangan? Siapa anak baik angkat tangan? Siapa yang rajin belajar angkat tangan? Iya, alhamdulillah. Sampai di mana ceritanya tadi? Akhirnya Tuhan pun memberikan hukuman di daerah ini. Dia pun memberikan hukuman tidak pernah turun hujan dan bahkan diberikan panas terik matahari yang berkepanjangan. Akibatnya apa yang terjadi? Penduduk pun sangat sulit untuk mendapatkan hasil ladang dan kebun mereka. Mereka pun sangat kesulitan untuk mencari air pada waktu itu. Air di mana-mana ternyata kering. Pergi mereka ke sungai, semakin menipis airnya karena terik matahari yang sangat panas, tidak ada pernah hujan. Mata air pun satu persatu hilang pada waktu itu. Penduduk pun sangat resah, bingung. Mereka pun berlomba-lomba akhirnya untuk mendapatkan air. Di tepi sungai sudah mengering, hingga kering sungai itu ditumbuhi akar-akar dan tidak ada air lagi. Semakin kesulitan penduduk dan kelaparan pada itu. Tidak ada lagi hasil kebun yang bisa mereka makan. Akhirnya penduduk pun mencari air di mana-mana. Ketemulah salah satu yang namanya Baroh. Nah, tahu adik-adik namanya Baroh? Kalau di sini sebut orang cekungan air yang sedikit dalam itu bisa menampung air. Nah, disitulah penduduk setempat berebut, saling mengambil air, berebutan, hingga mereka berbondong-bondong untuk membawa atap, bunyi orang tuh, atap gajang. Nah, atap gajang untuk memasangi Baroh tersebut dengan atap gajang. Guna untuk apa? Guna supaya Baroh ini tidak cepat habis airnya. Tapi apalah daya. Dipasang atap, ternyata hujan tidak ada yang turun sekalipun. Hingga hari berhari, bulan berbulan, tahun semakin parah. Hingga akhirnya Baroh tersebut pun kering. Mereka pun saling adu kekuatan, saling mengusir, hingga tidak manusiawi lagi. Yang lemah tersingkir, hanya yang terkuatlah yang berada di Baroh tersebut. Hingga akhirnya Baroh tersebut tidak ada lagi airnya. Mereka pun memakan sangat kesulitan. Tanah liat yang ada di Baroh pun menjadi salah satu makanan pada saat itu.
mereka pun memakan tanah liat itu. Dicampur dengan madu, diolesi, mencampurnya dengan tanah, mereka pun memakan tanah itu. Teman-teman, kasihan sekali ya teman-teman. Akhirnya keadaan pun sangat meresahkan. Semakin genting sekali karena tidak ada lagi yang harus dimakan pada waktu itu. Masyarakat pun kelaparan hingga ada yang mati. Akhirnya di keadaan yang genting, tiba-tiba petir pun datang. Alhamdulillah. Ternyata hujan pun turun di desa itu. Sungguh berbahagia dan bersenang hati di penduduk saat itu merasakan hujan yang sekian lama mereka tunggu. Akhirnya turunlah hujan itu. Mereka pun mengucapkan alhamdulillah, ternyata kami diberikan air. Dan setelah hujan itu, makin hari bulan hujan pun turun terus memenuhi sungai pada saat itu. Dan di danau pun terpenuhi dengan air. Masyarakat pun sangat bahagia karena datangnya air. Nah, teman-teman, itulah cerita di salah satu di Kecamatan Kutai Kartanegara, yaitu genting tanah. Karena kenapa disebut genting tanah? Karena pada saat itu sangatlah genting-gentingnya hujan tiba-tiba turun dan masyarakat pun merasakan air yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Sekian dulu cerita Kak Madi, yaitu tentang cerita ceria Nusantara melalui layanan perpustakaan umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa kita selalu memakai masker.